Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang di mana kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu tugas besar yang diberikan oleh dosen pengampun, yaitu Ibu Wirdayanti, STMT Engineering. Nah, di mana kalau studi kasus yang kami ambil itu yaitu aplikasi antrian klinik berbasis komputer. Nah, sebelum itu kita akan lanjut di latar belakangnya. Baik, saya akan Bu. Klinik kesehatan merupakan salah satu fasilitas pelayanan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan memberikan layanan medis secara cepat dan tepat. Dalam proses pelayanan, pengelolaan antrian pasien menjadi salah satu bagian sangat krusial. Sistem antrian yang baik mampu menciptakan alur pelayanan yang tertib, mengurangi waktu tunggu yang tidak efektif, serta meningkatkan kenyamanan pasien. Namun, pada kenyataannya, banyak klinik atau tempat pengobatan skala kecil masih menggunakan sistem antrian manual, seperti mencatat nama pasien di buku, menuliskan nomor secara manual, atau menyerahkan kertas nomor antrian kepada pasien. Saya di sini akan membacakan tentang rumusan masalahnya, di mana terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengelola antrian pasien secara otomatis dan terstruktur, dan kedua, bagaimana memastikan proses pemanggilan pasien berjalan sesuai aturan kedatangan tanpa terjadi kesalahan, dan ketiga, bagaimana memudahkan petugas klinik dalam melakukan registrasi dan pemanggilan hanya dengan beberapa langkah sederhana. Dan adapun tujuannya yang di mana yang pertama itu membangun sistem nomor antrian otomatis yang dapat memberikan nomor secara berurutan sesuai waktu kedatangan pasien. Dan kedua, meningkatkan efisiensi proses pelayanan terutama dalam pendaftaran dan pemanggilan pasien. Dan ketiga, mengurangi penumpukan pasien serta meminimalisir kesalahan akibat pencatatan manual. Dan keempat, menyediakan data daftar tertunggu secara real time sehingga petugas dapat melihat seluruh pasien yang sudah terdaftar. Dan yang terakhir, yang dimana mempermudah administrasi klinik khususnya pada jam pelayanan yang ramai. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, mempercepat proses registrasi pasien karena nama langsung dicatat oleh sistem. Dan kedua, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penulisan nama atau nomor antrian. Ketiga, menjaga kerapian data sehingga lebih mudah dipantau dan dikelola. Dan keempat, meningkatkan kualitas layanan klinik sehingga lebih profesional dan teratur. Dan terakhir, mendukung digitalisasi administrasi sejalan dengan perkembangan teknologi. Di dalam perancangan program terdapat analisis permasalahan. Nah, di mana pada tahap analisis permasalahan dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan sistem dan hambatan yang muncul pada proses antrian klinik. Nah, pada sistem manual yang sebelumnya digunakan oleh petugas klinik memiliki berbagai kelemahan, yaitu di mana yang pertama, pencatatan nomor antrian tidak terstruktur. Nah, dalam metode manual, nomor antrian sering ditulis di selembar kertas atau buku. Hal ini menimbulkan risiko nomor dapat ditulis 2 kali akibat kelalaian dan buku antrian dapat hilang atau rusak. Dan yang kedua, di mana tidak ada sistem pemanggilan otomatis. Nah, pada tahap ini, proses pemanggilan pasien masih dilakukan secara lisan dan tanpa action nomor yang jelas. Akibatnya, petugas bisa salah memanggil pasien dan pasien merasa tidak fair jika yang datang lebih dulu namun dipanggil ke belakang. Nah, terdapat keributan yang dapat terjadi jika antrian tidak teratur. Nah, yang ketiga, sulit melihat jumlah pasien yang menunggu. Nah, di sini dalam sistem manual, petugas harus membuka lembaran pencatatan untuk melihat siapa saja yang masih menunggu. Hal ini kurang efektif terutama saat klinik ramai. Dan yang keempat, tidak ada riwayat atau data sementara. Nah, pada tahap ini, setiap kali halaman kertas penuh, catatan lebih dihapus atau disimpan manual tanpa format standar. Nah, maka riwayat yang lainnya akan hilang. Nah, terus itu yang terakhir, di mana minimnya kemudahan operasional untuk petugas. Nah, pada tahap ini, petugas menghabiskan lebih banyak waktu untuk menulis data, mengecek daftar, mengatur urutan, daripada fokus pada pelayanannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
algoritma deskriptif. 1. Di sini ada inisialisasi. Inisialisasi ini membuat variabel untuk menyimpan antrian, riwayat nomor antrian, dan statistik total daftar dipanggil, batal, serta maksimal panjang antrian. Nah, kemudian yang kedua adalah pendaftaran pasien. Program menerima input nama dan poli. Kemudian nomor antrian ditambah 1. Data pasien dimasukkan ke list antrian. Kemudian statistik total pendaftar ditambah dan riwayat pendaftaran dicatat. Setelah itu apakah panjang antrian ini adalah yang terpanjang. Nah, kemudian yang ketiga ada pemanggilan pasien. Mengambil pasien pertama dalam antrian atau FIFO, terus mengumpulnya dari list dan menambah statik dipanggil, kemudian mencatat riwayat pemanggilan. Yang keempat adalah pembatalan antrian. Program mencari pasien yang ingin dibatalkan. Jika ditemukan, pasien dihapus dari list, statik dibatalkan ditambah, riwayat pembatalan dicatat. Kemudian 5 menampilkan antrian. Menampilkan semua data pasien yang masih menunggu dalam urutan antrian. Dan kemudian ada yang keenam, menampilkan statik dan riwayat. Di sini menampilkan jumlah daftar dipanggil, batal, dan panjang daftar antrian. Dan terakhir menampilkan catatan riwayat aktivitas. Jelaskan tentang alur dalam sebuah flowchartnya, dimana awalnya itu dengan simbol start, yaitu awal dan akhir dalam sebuah program. Di sini terdapat kita mendeklarasikan terdapat tipe data string, yang dimana terdapat pilihan daftar, nama poli, keluhan, pilih poli, panggil, cari statistik, keluaran, status, tadi nama, tanpa nama, tampil poli, tampil keluhan. Dan di deklarasi selanjutnya terdapat tipe data integer, dimana terdapat nomor, jumlah antrian, jumlah riwayat, total daftar, total panggil, total batal, maksimal antrian, indeks Y, tempat nomor, batal, cari nomor. Di sini di deklarasi selanjutnya itu terdapat array dengan tipe data integer, yaitu dimana dia itu menyimpan data dengan angka. Ini 100 ini agar jika dia menyimpan array ini gunanya jika dia dapat menyimpan data lebih dari dapat menampung data sebanyak 100. Di mana terdapat daftar poli, antrian nomor, antrian riwayat nomor. Begitupun dengan ini, string array dengan tipe data string. String array ini untuk menyimpan informasi pasien dalam bentuk teks. Di mana terdapat antrian nama, antrian poli, antrian keluhan, antrian status, riwayat nama, riwayat poli, riwayat status, riwayat keluhan. Di sini terdapat proses di mana terdapat tipe data boolean, yang dimana bernilai true and false. Terus di sini terdapat tipe data boolean di mana dia itu nilainya bernilai true dan false. Di sini dan Q itu sebagai penanda, di mana Y itu sebagai keluaran loopnya, P itu sebagai jika outputnya berhasil, dan Q-nya sebagai. Ini terdapat proses di mana terdapat jumlah antrian sama dengan 0. Sini kita akan menganalisis awal dengan angka 0. Jadi ketika keluar itu data pasien tidak ada. Jumlah antrian jumlah riwayat 0, total daftar, total panggil, total batal, maksimal antri, nomor, dan jika prosesnya ini betul, maka dia akan menghasilkan true. Di sini terdapat kondisi jika dia hasilnya prosesnya benar, maka dia langsung masuk ke tampilan menu. Hasilnya benar semua, maka dia langsung dia keluarannya itu pilih poli tujuan, di mana terdapat 4 poli yang akan dipilih. Jika dia memasukkan, di sini terdapat input poli. Jika dia memilih poli 1, maka dia akan menampilkan poli umum dan hasilnya true. Terus itu jika dia memilih bukan angka 1, maka dia langsung menuju ke angka 2, poli 2, yaitu dan menampilkan poli gigi ditambah true. Jika dia
jika dia memilih di luar dari 4 poli ini, maka outputnya akan menampilkan pilihan tidak valid dan hasilnya akan false. Terus dia akan kembali ke menu utama. Terus masuk di sini terdapat menu akan menampilkan output pilih menu 1 sampai 8. Akan memasukkan input pilih. Jika dia memilih 1, maka dia akan menampilkan output tambahan antrian pasien dan memasukkan nama pasien dan terus menginput namanya. Nah, di sini terdapat nama kosong. Jika dia mengisi kosong, maka outputnya akan menampilkan nama tidak boleh kosong. Terus dia akan menginput kembali namanya. Nah, jika dia mengisinya, dia akan langsung masuk ke proses antrian nama dengan indeks jumlah antrian dan nama. Jika dia hasilnya jika dia menampilkan namanya, maka hasilnya true. Terus dia lanjut ke dapat kondisi dimana jika hasilnya false, maka dia langsung masuk ke proses antrian poli dengan indeks jumlah antri sama dengan poli. Nah, dia akan memasukkan output, masukkan keluhan singkat. Di sini kita akan menginput keluhan. Nah, jika di sini kondisinya jika dia tidak memasukkan keluhan, maka keluhannya tidak ada dan masuk ke proses antrian keluhan, jumlah antrian keluhan, status menunggu, status antrian dengan jumlah antri, status, dan nomor plus 1 nama yang dipanggil, antrian, nomor, jumlah sama dengan nomor, total daftar plus 1 dengan nama yang dimasukkan sudah tadi. Nah, di sini terdapat jumlah maksimalnya. Di sini akan menampilkan jumlah maksimal antriannya yang dimasukkan. Setelah itu dia akan menampilkan output pasien dengan nama, mendapatkan nomor antrian dan nama dan polinya. Nah, seperti begini. Jika dia memilih angka 1, terus masukkan nama pasiennya, terus pilih poli yang ditujui 4. Nah, masukkan keluhan singkat OS. Nah, di sini hasilnya, maka pasien ini mendapatkan nomor antrian 1 poli kandungan. Terus jika kita memasukkan lagi 1, nah, jika dia memilih di luar dari 4 poli itu, maka hasilnya akan poli tidak valid, kembali poli tujuan. Oke. Jadi begitu hasilnya. Ini lanjut, jika dia memilih pilihan kedua, maka dia akan menampilkan output daftar pasien antrian sedang menunggu. Nah, jumlah antrian itu sama dengan 0 karena jika dia jumlah antrian 0, maka dia hasilnya itu output belum ada pasien. Nah, jika dia sudah memasukkan nomornya, maka dia akan masukkan to jumlah antrian -1, jumlah antrian yang dimasukkan. Nah, di sini terdapat kondisinya jika dia memasukkan nilainya, maka dia akan mengumpulkan output antrian nama, antrian poli, antrian status, keluhan dan keluhannya, dan selesai. Kembali ke menu utama.
Di sini jika dia memilih pilihan ketiga, maka dia akan memanggil outputnya itu akan memanggil pasien berikutnya. Nah, jumlah antriannya jika dia tidak memasukkan angkanya, maka outputnya itu tidak ada pasien. Jika dia memasukkannya, maka dia akan menghasilkan prosesnya itu yaitu riwayat jumlah antriannya, antrian nomor berapa, terus riwayat namanya, terdapat antrian nama, riwayat polinya terdapat antrian poli, serta riwayat keluhan dan antrian keluhannya, riwayat statusnya itu selesai. Jumlah riwayat itu 1 karena dia sudah terpanggil dan total panggilan itu 1. Di sini jika dia memasukkan antrian kedua, maka dia akan melanjutkan antrian pertama. Nah, terus itu antrian dan mendapatkan antrian +1, antrian polinya, antrian keluhan, serta status keluhannya. Terus dia kembali ke jumlah antrian dan prosesnya selesai. Setelah itu prosesnya itu dia memilih pilihan 4, maka akan menampilkan batalkan antrian pasien, yang dimana output akan masukkan nomor antrian yang akan dibatalkan dan input batal, dimana indeks berkurang 1, I sama dengan 0, to jumlah antrian -1. Lanjut, dimana jika antrian diketahui 1 sama dengan batal, maka dia indeksnya sama dengan 1 dan 1 sama dengan jumlah antriannya. Dan kembali ke jika proses selesai maka done. Lanjut ke dimana indeks sama dengan -1 jika dia tidak masukkan angkanya, maka output nomor tidak dapat ditemukan. Jika memasukkan, maka akan melakukan proses tempat nomor, antrian nomor, tempat nama, di mana antrian nama, tempat poli, tempat keluhan, riwayat nomor, di mana indeks jumlah riwayat riwayat nama, riwayat poli, riwayat keluhan, riwayat status, riwayat jumlah riwayat, dan total batal. Di sini terdapat perulangan di mana indeks itu jumlah antrian -2, di mana dia akan melakukan proses yaitu antrian -1, antrian +1, keluhan +1, antrian status. Nah, di mana jika proses selesai maka dia akan done dan dia akan masukkan jumlah antrian -1 dan akan menghasilkan output antrian nomor dan tempo atas nama, tempat, dan dibatalkan. Dia memilih pilihan kelima, maka outputnya akan menghasilkan cari data pasien. Terus terdapat 2 output, yaitu cari berdasarkan nomor antrian serta cari berdasarkan nama pasien. Terus outputnya akan pilih metode cari. Nah, di sini input cari, di mana jika dia memilih metode 1, maka hasil outputnya itu kan masukkan nomor antrian yang dicari, terus input cari dan key-nya false. Nah, jika ini kondisinya 1 sama dengan 0, tuh jumlah antriannya berkurang 1, -1, dan lanjut ke antrian yang dicari nomor berapa. Jika betul, maka dia akan menghasilkan output antrian dengan nomor berapa, antrian nama, antrian polinya, serta output status, antrian statusnya, serta keluhan dan keluhannya. Dan jika dia terpenuhi, maka prosesnya akan true, dan jika proses selesai maka dia akan done. Terus masuk ke jumlah antrian itu nomor jumlah riwayatnya 1. Di sini jika jumlah riwayatnya dicari benar, maka output data pasien selesai
dibatalkan. Output yang dimana terdapat output riwayat nomornya, riwayat antriannya, riwayat pollingnya, serta status dan status keluhannya, dan akan menghasilkan true. Jika dia false, maka dia akan menampilkan nomor tidak ditemukan dan kembali ke mencari nomor 2, maka output akan memasukkan nama pasien, input cari nama, Q false jika kondisinya dimana 1 sama dengan 0 tuh jumlah antrian min 1, dimana kondisinya itu jika antriannya 1 cari namanya, jika betul maka output akan menghasilkan antrian nama, antrian pollingnya, serta status antrian, dan hasilnya false jika dia, dan mengembalikan jika program selesai maka mengembalikan done. Nah, di sini terdapat lagi statusnya tentang jumlah riwayatnya. Jika dia betul memasukkannya, maka akan menampilkan data pasien selesai atau dibatalkan, output riwayatnya, riwayat namanya, riwayat pollingnya, serta riwayat statusnya, dan akan menghasilkan true. Di sini jika dia false, maka yang ditampilkan akan output nama tersebut tidak ditemukan dan kembali ke program utama. Memilih pilihan 7, maka akan menampilkan output statistik antrian klinik, di mana outputnya itu total terdaftar, total dipanggil, total dibatalkan, total sisa antrian dan jumlah antriannya, serta panjang antrian dan maksimum antriannya. Jika dia memilih pemakai program selesai. Jika dia memilih lebih dari 4 di luar dari pilihan ke-8 dari 1 sampai 8 ini, maka output akan menampilkan menu tidak tersedia dan hasilnya true, dan kembali ke output utama dan program selesai. Itulah hasil penjelasan saya tentang alur flowchart. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan aplikasi antrian klinik. Nah, di sini ada import data time, ini untuk mengimport waktunya. Nah, kemudian di sini ada antrian, riwayat, dan nomornya sama-sama mengisi kosong. Nah, kemudian di bawahnya ada total daftarkan sama dengan 0. Kemudian ada total dipanggil sama dengan 0 dan total dibatalkan sama dengan 0. Kemudian ada max panjang antrian sama dengan 0. Berarti dia dimulai dari angka 0 semua. Kemudian ada daftar poli, yaitu yang berisi umum, gigi, dan anak kandungan. Kemudian kita masuk di rutinitas. Ada def waktu sekarang. Definisi waktu sekarang ini untuk membuat waktu menjadi tipe data string. Nah, kemudian kita di sini ada untuk menginput poli. Nah, kita print, pilih poli tujuan. Nah, port i ini untuk membuat poli itu terurut. Nah, kemudian kita print. Di sini ada kondisi while true. Jika ini kita di sini disuruh menginputkan pilihan input, berarti kita masukkan nomor poli. Nah, kemudian ada if inside n1 kurang dari sama dengan atau inter pilihan daftar poli. Nah, di sini jika kondisi pertama tadi tidak terpenuhi, maka dia akan pilihan poli tidak tersedia atau tidak valid. Nah, kemudian dia kembalikan ke daftar menu poli. Daftarkan kembalikan ke menu utama. Nah, kemudian di bawah sini ada def, cari indeks antrian atau dengan parameter yang no. Nah, kemudian di sini ada enumerate ini untuk membuat daftarnya menjadi terstruktur, kemudian menambahkannya ke dalam antrian. Nah, kemudian ada if p no sama dengan no, return 1, berarti dia mengambilkan angka 1. Nah, kemudian sini ada def, menu fungsi, tampilkan. Nah, kemudian sini ada def, detail p sama dengan prefix. Ini digunakan untuk membuat daftarnya menjadi terstruktur. Fitur utamanya yaitu yang pertama, tambah antrian. Fungsinya digunakan untuk menambah pasien baru ke dalam antrian. Global nomor total daftarkan, max panjang antrian. Karena nilai variabel tersebut akan diubah di dalam fungsi. Input non pasien, nama sama dengan input.
Masukkan nama pasien, lalu dilakukan pengecekan. While not nama, print nama tidak boleh kosong, artinya nama wajib diisi. Input poli dan keluhan. Poli sama dengan input poli, keluhan input. Masukkan keluhan singkat. Jika keluhan kosong, otomatis diisi tanda minus. Nama nomor antrian. Nomor sama dengan lebih dari 1. Total daftarkan lebih dari 1 sama dengan setiap pasien baru, artinya nomor antrian bertambah. Membuat data pasien dalam bentuk dictionary. Pasien sama dengan nomor, nama sama dengan nama, poli sama dengan poli, keluhan sama dengan keluhan. Status menunggu. Waktu daftar waktu sekarang. Waktu panggil sama dengan non. Berisi semua data pasien yang dibutuhkan. Memasukkan pasien ke dalam antrian. Antrian append pasien. Update panjang antrian maksimum. Max panjang antrian sama dengan max. Max panjang antrian sama dengan length antrian. Mencatat jumlah antrian terbanyak yang pernah terjadi. Menyampaikan informasi. Print pasien. Nama. Mendapatkan nomor antrian nomor. Poli dengan poli. Fitur kedua itu tampilkan antrian. Fungsinya adalah menampilkan seluruh pasien yang sedang menunggu. Jika antrian kosong, dia akan print belum ada pasien dalam antrian, dan lalu dia return. Jika ada pasien, dia akan menampilkan satu persatu. Tampil detail adalah fungsi lain yang menampilkan format detail pasien, nama, nomor poli, waktu, dan lain-lain. Fitur ketiga itu panggil pasien. Fungsinya adalah mengeluarkan pasien pertama dalam antrian vivo. Cek apakah antrian kosong. If not antrian, print tidak ada pasien dalam antrian. Lalu return. Mengambil pasien pertama. Pasien sama dengan antrian. Pop 0. Pop 0 sama dengan mengambil elemen pertama sesuai sistem giliran. Mengubah status pasien. Pasien status sama dengan selesai. Pasien waktu panggil sama dengan sekarang. Waktu sekarang. Memindahkan pasien ke riwayat. Riwayat append pasien. Riwayat menyimpan data pasien yang sudah selesai dipanggil. Tambah jumlah pasien yang dipanggil. Total dipanggil sama dengan lebih dari 1. Menampilkan pasien yang dipanggil. Lalu dia akan memanggil pasien berikutnya. Tampilkan detail pasien. Saya akan menjelaskan tentang fitur tambahannya, dan di mana di definisi batalkan antrian, yang di mana terdapat variabel global yang digunakan program ini untuk menambah jumlah pasien yang akan dibatalkan. Nah, jika ada, maka print akan batalkan antrian pasien. Jika kondisinya tidak ada antrian, maka print akan memunculkan tidak ada pasien dalam antrian dan akan mengembalikan ke menu utama. Terus di sini gunanya try untuk menginput ketika kita menginput sebuah nilai, ketika error, maka try akan menangkapnya. Dan ketika menggunakan expand itu digunakan untuk expand itu gunanya untuk membuat input menjadi angka. Nah, kalau usher memasukkan huruf terjadi error, maka dia akan ditangkap oleh return. Nah, seperti ketika kita memasukkan input harus berupa angka, dan dia akan mengembalikan ke menu utama. Nah, di sini ada cari indeks di antrian atau nomornya. Nah, di sini kita cari indeks antrian, di mana kita mencari posisi pasien di dalam list antrian. Nah, di sini kondisinya jika indeks tidak ditemukan, maka print akan masukkan pasien dengan nomor antrian tidak ditemukan, dan dia mengembalikan ke menu utama. Terus itu di mana terdapat pasien antrian dalam string index. Nah, di sini guna itu untuk kita akan menghapus pasien dari antrian berdasarkan indeksnya. Di sini pasien disimpan sementara ke variabel pasien. Nah, di sini pasiennya kita akan masukkan status dan yang akan dibatalkan. Terus itu pasien waktu panggilnya
serta waktu sekarangnya. Terus itu menambahkan total yang dibatalkannya. Nah, terus di mana kita akan memprint antrian dengan nomor memanggil nomor terus dan atas nama dengan pasien dan nama setelah dibatalkan. Terus itu di sini kita masuk di definisi mencari pasien. Nah, di mana tujuan itu mencari pasien di antrian atau riwayat berdasarkan nomor dan namanya. Nah, ketika kita memasukkan cari data pasien, maka keluaran itu memprint cari nomor atau nama berdasarkan nomor atau namanya, dan pilih pilih metode dari 1 dan 2. Terus jika pilihan 1 try dengan nomor input masuk ke nomor antrian dengan expand value error, print input harus dan jika pilihannya 1, maka try dan expand akan menginput sebuah di mana tray dengan nomor input akan meminta masukkan nomor antrian, di mana program mencoba mengubah input menjadi angka integer. Nah, kalau input bukan angka, contoh ABC, maka expand akan jika dia memasukkan yang bukan angka, maka akan terjadi error, maka dia menggunakan expand agar program menampilkan pesan untuk menghentikan fungsi dengan return. Terus di sini lanjut di cari indeks antrian atau nomornya, di mana jika indeks tidak ditemukan, maka print akan mengeluarkan data pasien di mana sedang menunggu. Nah, jika indeks is not, maka print akan mengeluarkan data pasien yang sedang menunggu, dan tampilan datain pasien sedang tampil pasien dengan tampilan datain, dan hentikan fungsi dengan return karena sudah ditemukan. Nah, terus itu lanjut ke di mana kita akan mengulang P in riwayat jika pasien tidak ditemukan di antrian, maka program mengecek di riwayatnya. Nah, di mana riwayatnya berisi pasien yang sudah dipanggil atau dibatalkan, program akan melakukan perulangan menggunakan for untuk mencari nomor yang cocok. Jika nomor ditemukan, maka cetak keterangan menjadi pasien sudah selesai atau dibatalkan. Nah, jika tampilan detail pasien jika sudah ditampilkan, maka hentikan dengan return. Mengembalikan ke menu utama. Jika dia memilih pilihan kedua, maka kita akan menginput masukkan nama pasien. Terus jika tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan nama tidak boleh kosong atau return akan mengembalikan ke menu utama. Jika ditemukan false, maka ia akan menghasilkan print itu keluarannya akan hasil pencarian di antrian, menemukan hasil atau tidak. Nah, jika nilai ini tetap false, berarti nama pasien tidak ditemukan. Nah, terus itu jika for, dia akan melakukan perulangan dia akan melakukan perulangan ke menu utama. Dan jika nama yang dicariin pasien ditampilkan dan akan pasien yang sedang menunggu. Nah, if nama dengan pada nama pasien. Nah, jika cocok, maka tampilkan data pasien
tampilan detail P. Nah, true. Nah, jika kalian akan menampilkan terus pasien, maka kalian akan menampilkan tidak ada data pasien dengan akan mengeluarkan pilihan tidak valid. Terus itu mendefinisikan tampilan riwayat. Di sini kita akan kita mendefinisikan tampilan riwayat. Nah, di sini untuk menampilkan riwayat pasien yang sudah selesai diperiksa atau dibatalkan antriannya, maka di sini terdapat list riwayatnya, di mana print akan mengeluarkan riwayat pasien selesai atau yang dibatalkan. Nah, di sini kita akan mengecek riwayat kosongnya, di mana if not riwayat, jika dia true, list riwayat kosong, program menampilkan pesan dan berhenti. Dan jika dia riwayatnya kosong, maka programnya akan berhenti dan mengembalikan ke menu utama. Dan ketika ada, maka tidak ada riwayat, maka print akan mengeluarkan belum ada riwayat pasien dan mengembalikan ke menu utama. Terus itu for P in riwayat, jika ada maka dia akan menampilkan tampilan detailnya, menampilkan data menampilkan tipe data pasiennya. Terus itu masuk di definisi tampilkan statistik. Nah, di sini kita akan menampilkan statistik keseluruhan dari aktivitas klinik, seperti berapa pasien yang terdaftar, terus berapa pasien yang sudah dipanggil, dan berapa yang dibatalkan, terus berapa sisa antriannya, serta antrian maksimal panjangnya. Nah, data statistik ini biasanya disimpan dengan variabel global seperti total didaftarkan, total dipanggil, total dibatalkan, dan maksimal panjang antriannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program utama. Nah, di sini ada while true. While true ini adalah perulangan terus-menerus di mana sebelum break dilakukan. Kemudian di sini ada print yang judul aplikasi antrian klinik. Nah, kemudian ada print 1 tambah antrian, print 2 tampilkan antrian, print 3 panggil pasien berikutnya, print 4 batalkan antrian pasien, print 5 cari data pasien, kemudian print 6 tampilkan riwayat pasien, dan print 7 tampilkan statistik antrian, dan 8 keluar. Kemudian di sini adalah pilih input berarti kita disuruh untuk masukkan input 1 sampai 8. Nah, kemudian di sini ada if pilih 1, jadi kita akan tambah antrian. Jika kita pilih 2, maka akan tampilkan antrian. Nah, jika kita memilih angka 3 atau masukkan angka 3, maka yang muncul adalah pergi panggil pasien. Nah, angka 4 batalkan antrian, dan jika angka 5 cari pasien, dan jika angka 6 tampilkan riwayat, dan jika angka 7 tampilkan statistik. Nah, kemudian 8 ini untuk keluar, kemudian print program selesai, terima kasih, dan break untuk memberhentikan program. Kemudian else, jika kita memasukkan menu salah, maka yang muncul adalah menu tidak tersedia. Memasukkan pilih menu, di mana saya akan memasukkan nilai 1. Nah, di sini kita akan menambahkan antrian pasien, di mana saya akan masukkan namanya Ila. Nah, terus itu di sini kita nambah di sini saya akan memilih poli tujuan, yaitu dengan masukkan nomor polinya 4. Dan saya akan masukkan keluhan singkatnya, yaitu USG.
Nah, di sini terus saya akan menambahkan pasien lagi. Mana saya akan menambahkan namanya Wayan. Rizky. Salah. Ini saya akan memilih memasukkan nomor polinya itu 2. Dan masukkan keluhan singkat itu gusi bengkak. Terus saya akan menambahkan lagi antrian pasiennya itu sama Wayan. Dengan poli tujuannya itu 1. Dan masukkan keluhan singkatnya itu flu. Dan saya akan menambahkan lagi pasien masukkan nama pasien itu Gunawan. Dan poli tujuannya itu anak. Demam. Oke, setelah itu saya telah mengambil tambahan antrian pasien, saya akan menampilkan antrian. Di menu kedua. Nah, di sini terdapat nama dan poli yang dipilih, statusnya itu sedang menunggu, dan keluhannya itu yang terpilih USG, dan waktu daftarnya sudah tercatat. Oke, di mana ada 4 antrian, yaitu Ila, Rizky, Wayan, Gunawan dengan memilih poli yang berbeda-beda dan keluhan yang berbeda-beda. Jadi saya akan setelah itu lanjut ke menu ketiga, yaitu memanggil pasien berikutnya. Nah, di sini sudah dipanggil pasien berikutnya, yang dimana dengan nomor antrian pertama Ila dengan poli yang dipilih itu kandungan, dan statusnya itu dengan keluhan USG, waktu daftarnya dan waktu akhirnya, dan statusnya itu selesai. Setelah itu saya akan memanggil pasien berikutnya. Jadi saya sudah memanggil pasien berikutnya, yaitu nomor antrian kedua yang bernama Rizky dengan poli yang dipilih itu gigi, dan statusnya itu selesai. Setelah itu saya akan memilih pilih menu ke 4, yang dimana akan membatalkan antrian pasien. Nah, di sini di batalkan antrian pasien ini kita akan memasukkan nomor antrian yang akan kita batalkan, yang dimana saya akan membatalkan antrian nomor 4.
Nah, di sini pasien yang nomor yang kita batalkan itu 4, di mana antrian nomor 4 itu bernama atas nama Gunawan yang telah dibatalkan. Baik, saya akan pilih sekarang menu ke-5, yang dimana kita akan cari data pasien. Nah, di sini ada 2 cara untuk mencari data pasien, yang dimana pertama itu kita menggunakan cara berdasarkan nomor antrian, dan yang kedua kita mencari berdasarkan nama pasien. Dan di sini saya akan menggunakan metode metode pertama. Di mana di sini kan kita akan memasukkan nomor antrian yang ingin kita cari data pasiennya, di mana saya akan memilih nomor 3. Nah, di sini data pasien yang bernama nomor 3 ini bernama Wayan dengan poin yang dipilih umum dan statusnya sementara menunggu. Oke. Dan selanjutnya saya akan memilih pilihan menu ke-6, yaitu tampilkan riwayat pasien. Nah, pada tampilan riwayat pasien ini akan ditampilkan sebuah menu di mana dia ini riwayatnya itu antara selesai dan dibatalkan. Nah, di mana pada antrian pertama dan kedua, yaitu Ila dan Rizky dengan dan Ila dengan memiliki poli kandungan, di mana riwayat pasiennya itu telah selesai. Sedangkan begitupun dengan Rizky. Nah, sedangkan Gunawan, riwayat pasiennya itu statusnya itu telah dibatalkan. Oke. Baik, saya akan lanjut ke pilihan ke-7, di mana kita akan tampilkan statistik antrian. Nah, di sini statistik antrian yang output. Nah, di sini terdapat total pasien terdaftar itu ada 4. Nah, di mana total pasien dipanggil baru 2. Nah, total pasien dibatalkan itu 1. Nah, sisanya pasien dalam antrian sisa 1. Dan panjang antrian maksimum ada 4. Oke, kita akan pilih ke-8. Oke, kita pilih program selesai. Terima kasih. Baik, berikut adalah pseudocode programnya, yaitu bagian program declare list antrian, declare integer nomor sama dengan 0, loop forever, display aplikasi antrian klinik, display pertama yaitu tambah antrian pasien, display kedua tampilkan antrian, display ketiga panggil pasien berikutnya, display keempat keluar, input pilih, pilih sama dengan 1, then display masukkan nama pasien, nomor sama dengan nomor tambah 1, create pasien, nomor nama, append pasien to antrian, display pasien, nama, mendapat nomor antrian, nomor, else if, pilih sama dengan 2, if antrian is empty, then display belum ada pasien dalam antrian, else display author antrian pasien, for each pasien in antrian, display no, pasien no, minus, pasien dengan nama, and for, and if, else if, pilih sama dengan 3, then if antrian is empty, then display tidak ada pasien dalam antrian, else remove pasien from antrian at index 0, display memanggil pasien dengan nomor, dan pasien dengan nama, and else if pilih sama dengan 4, then display program selesai, exit loop, else display menu tidak tersedia, and if, and loop, and program.
kesimpulan yang dapat diambil dari pelaporan kami yaitu di mana program antrian klinik ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan pasien secara terstruktur dan efisien melalui fitur pendaftaran, pemanggilan, pembatalan, pencarian, serta pencatatan riwayat. Program mampu mengatur alur pelayanan dengan baik. Penggunaan struktur data list memungkinkan pengelolaan antrian secara vivo, sementara pencatatan statistik memberikan informasi penting mengenai jumlah layanan yang telah dilakukan secara keseluruhan. Program ini menjadi solusi sederhana namun efektif untuk mengatur antrian pasien di klinik, meningkatkan keteraturan, serta memudahkan pemantauan aktivitas pelayanan. Baik, dan saya sebagai moderator pada kelompok kami, saya mengucapkan apabila ada kesalahan dalam laporan kami dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.